Nah, sehingga banyak orang kecewa terhadap Trump, termasuk pendukung-pendukungnya sendiri. Banyak sekali pendukung-pendukung Trump yang visinya adalah America First. Kami kepingin mendahulukan kepentingan Amerika, America First. Ini yang terjadi bukan America First, tapi Israel First. Israel first. Saya sih ini tidak sekedar opini, tapi juga harapan bahwa perang ini tidak berlanjut lagi. Dugaan saya sih berhenti ini. Jadi makanya terpaksa Amerika sekarang ini yang menempuh jalur yang pragmatis. Udahlah, daripada melanjutkan perang kemudian hancur semuanya, udahlah. Ke war room-nya pemerintah Amerika, dan di sana dia membeberkan satu proposal bahwa saat ini kalau kita menyerang Iran kembali, kemungkinan kita bisa menjatuhkan rezim mullah sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Lesehan The Authority bareng dengan Gus Ulil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Obrolan kita kemarin soal Iran. Tapi di minggu lalu waktu itu belum ada ceasefire. Ya, masih berkecamuk. Masih berkecamuk. Kemudian tanggal 7 April kemarin ya. 7 April ada gencatan senjata. 2 minggu. Ya, ada ceasefire atau bahasa Arabnya adalah al-hudnah. 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 Kata produser kita, sejak sama saya Mas Ulil sering menggunakan istilah bahasa Arab. Bahasa Arab ya. Ya, sekaligus memperkaya kosakata para pemirsa lah. Yes, ini kan semakin menarik ya. Trump bilang kita nggak mau let a country blackmailing the world katanya. Jadi dia merasa Iran tuh sedang blackmail hampir seluruh negara di dunia nih. G-Defense juga bilangnya the ball is on Iran court. Jadi ada di lapangannya Iran, tergantung Iran mau balikinnya kayak gimana. Ceasefire ini gimana menurut Mas? Akan ada ujungnya atau enggak? Begini, ini memang ya kalau melihatnya dari sudut kajian ilmiah ya, perang Iran sekarang ini bidang kajian tentang defense and security yang luar biasa menarik ini. Ya, salah satu dalam studi-studi mengenai soal perang yang berkembang di Barat, salah satu perang klasik yang dijadikan bahan studi itu yang disebut dengan perang Peloponnesian War. Peloponnesian War. Itu di era Yunani dulu, Peloponnesian War ya, perang Peloponnesia. Itu dijadikan bahan studi yang luar biasa kaya sekali, karena di situ melibatkan studi mengenai strategi perang, negosiasi, diplomasi dan seterusnya. Nah, ini perang Iran ini juga begitu, termasuk studi nanti tentang negosiasi gencatan senjatanya. Ini akan jadi bahan studi yang luar biasa menarik memang. Dan kebetulan dari pihak Iran sendiri, delegasinya dipimpin antara lain oleh seseorang yang nulis buku tentang seni diplomasi, yaitu Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi. Abbas Araghchi ini adalah seseorang yang dia seorang ilmuwan, menyandang gelar PhD, dan menulis buku mengenai diplomasi. Ya. Dan Iran dikenal sebagai negara yang dalam hal diplomasi luar biasa tough ya. Itu kesaksian yang terjadi ketika perjanjian pertama soal nuklir ya. Tahun 2015 kalau tidak salah, ketika di bawah difasilitasi oleh negara ketika itu, kalau nggak salah Swiss atau pokoknya negara Eropa ya. Kemudian dicapailah kesepakatan deal tentang nuklir untuk tujuan damai, ya kan, dan pengayaan uranium ketika itu.
Dan itu katanya perjanjian itu dilakukan dalam waktu negosiasinya 2 tahun itu. Kalau tidak salah. Jadi Iran ini memang dikenal sebagai negara yang dalam hal diplomasi luar biasa tough sekali. Begitu juga Amerika ya. Jadi saya sih masih optimis. Negosiasi ini masih berjalan terus meskipun hanya waktunya 2 minggu. Tetapi saya masih optimis bahwa diplomasi dan negosiasi ini akan berjalan mungkin lebih panjang daripada itu. Memang waktu yang disediakan ceasefire-nya adalah 2 minggu, ya. Tapi mungkin akan berlanjut lebih panjang daripada itu. Karena ya tapi ini analisa berbagai pihak kan berbeda-beda ya. Ada yang mengatakan bahwa waktu 2 minggu ini waktu untuk rearming. Untuk kedua belah pihak nyetok senjata. Untuk melanjutkan perang berikutnya. Ya, dan memang indikasi-indikasi ke arah itu memang ya ada. Bisa jadi berjalan paralel itu ya? Iya paralel. Menurut beberapa informasi misalnya Cina mengirim, ini tujuan Amerika ya, tujuan Amerika, Cina mengirimkan stok senjata baru ke Iran dalam waktu beberapa hari terakhir ini. Amerika juga sama mengirimkan senjata, mengirim paket atau shipping melalui pesawat senjata ke Israel misalnya. Dan seterusnya. Jadi ada analisa yang mengatakan bahwa gencatan senjata dalam 2 minggu ini hanya sekedar alasan untuk rearming. Ya saya nggak tahu, mungkin benar juga ya. Tapi saya kok berharap ini wishful thinking ya. Saya akui ini wishful thinking. Wishful thinking itu artinya berpendapat tapi sekaligus berharap gitu loh. Berharap pendapat ini terjadi. Ada doa-doanya, ada harapannya lah. Jadi pendapat yang sekaligus mengandung harapan itu namanya wishful thinking. Saya sih ini tidak sekedar opini tapi juga harapan bahwa perang ini tidak berlanjut lagi. Dugaan saya sih berhenti ini. Dari pihak Amerikanya ya. Amerikanya sendiri sebetulnya cenderung untuk tidak meneruskan perang ini. Jadi gencatan senjata ini adalah cara elegan, tanda kutip, dari pihak Amerika untuk mundur dari perang tanpa kehilangan muka. Tidak kalah dan menghentikan perang. Nah, karena desakan internal lagi luar biasa. Luar biasa. Nah, pertanyaannya adalah Israel. Israel mau berhenti atau tidak? Nah, berdasarkan info, lagi-lagi ini gila ini. Selama hari-hari ini itu informasi bertebaran. Saya menikmati betul. Saya sekarang ini lebih banyak membaca info tentang perang Iran ini bukan dari media resmi. Ya saya baca juga CNN, ya BBC, ya New York Times, itu semua saya langgani. Ya agak harus ngeluarin uang memang demi belajar. Demi memuaskan rasa keingintahuan ini. Saya baca, tapi saya sebetulnya lebih menikmati, excited membaca informasi-informasi yang berseliweran di media-media yang non mainstream. Homeless media ya. Terutama yang paling menarik adalah X. X itu kalau Anda mengikuti akun yang benar, Anda akan dapat info yang luar biasa. Bagi saya sekarang ini saluran informasi tentang perang Iran terbaik sekarang ini di luar media resmi adalah X atau Twitter. Tapi syaratnya Anda harus tahu akun yang diikuti. Karena kalau Anda nggak tahu ya Anda dapatnya informasi-informasi yang sampah. Kalau akun personal yang jadi kurator informasi siapa, Mas? Iya. Misalnya banyak sekali ya, misalnya salah satu tokoh penting yang menjadi sumber analisis perang Iran ini yang bagi saya cukup masuk akal, belum tentu benar, itu adalah Profesor John Mearsheimer ya. John Mearsheimer ini adalah political scientist dari Universitas Chicago, Amerika. Dia ahli ilmu politik tapi spesialisnya adalah dalam bidang studi tentang keamanan dan
perang lah ya. John Mearsheimer itu luar biasa bagi saya. Kemudian analisa-analisanya Profesor Jeffrey Sach dari Columbia University. Kemudian Tucker Carlson, podcaster dengan penonton mungkin terbesar di Amerika. Begitu dia siaran podcast itu yang nonton mungkin 2 juta. Ngeri kan? Dia sangat membentuk opini banyak orang itu. Ya banyak sekali, misalnya banyaklah. Anda bisa cek di akun Twitter saya siapa yang saya follow, nanti Anda lihat aja di situ. Siapa yang di repost? Dan siapa yang saya repost ya. Nah, berdasarkan info-info yang kita baca dari media-media resmi maupun tidak resmi, kan kita dapat informasi bahwa selama perundingan kemarin itu di tengah-tengah perundingan J.D. Vance, kepala delegasi Amerika, wakil presiden Amerika, ditelepon oleh Netanyahu di tengah-tengah perundingan itu. Jadi ditelepon atau menelpon, saya kira ditelepon ya, ditelepon, dan tujuan Israel adalah, kan Israel tidak suka dengan ceasefire ini. Iya. Dia sangat tidak suka, terutama Netanyahu ya. Netanyahu tidak suka dengan ceasefire ini, dengan gencatan ini, karena dia kepenginnya perang berlanjut ya. Nah jadi dia tidak ingin ceasefire yang berlangsung di Islamabad itu sukses. Dia berkeinginan untuk menggagalkan gencatan ini. Karena itu dia menelpon J.D. Vance, dan delegasi Amerika ini kayak berkoordinasi dengan Israel ini. Dan ini menimbulkan kemarahan publik di Amerika. Gara-gara ini, komunikasi balik layar antara delegasi Amerika dengan Israel. Ini kemudian ada 2 tokoh yang berseberangan secara politik dan ideologi politik selama ini. Mereka berkoalisi untuk membentuk semacam blok politik baru di Amerika, yaitu tokoh mantan anggota Kongres Amerika, perempuan, Marjorie Greene, dengan anggota Kongres Amerika dari Partai Demokrat namanya Rohanna, kalau tidak Rohanna. Baru hari ini kalau nggak salah berita itu muncul. Jadi 2 politisi dari partai yang berseberangan ini yang sama-sama kecewa dengan komunikasi balik layar antara delegasi Amerika dengan Israel. Mereka mengatakan bahwa mestinya delegasi Amerika ini memberitahu lebih dahulu Kongres mengenai hasil perundingan ini, bukan berkoordinasi dengan negara lain yang tidak ada kaitan dengan Amerika. Jadi bagi mereka ini tindakan yang berlawanan dengan nalar konstitusi Amerika. Bagaimana mungkin delegasi sebuah negara terlibat di dalam pembicaraan gencatan senjata berkoordinasi dengan negara lain, tidak berkoordinasi atau berkomunikasi dengan parlemen negara itu? Bagi saya ini sangat annoying, mengganggu sekali. Sehingga bagi pendukung-pendukung Trump, sekarang ini kan banyak pendukung Trump yang kecewa. Banyak orang yang kemarin simpati sama Trump, akhirnya balik arah. Ya jujur saja, saya sendiri di dalam podcast di Authority ini kan saya juga menampakkan simpati kepada beberapa kebijakan Trump. Tapi dalam urusan perang ini saya juga kecewa sekali. Karena Trump pertama kali dalam pidatonya ketika baru terpilih, ketika dia kunjungan pertama ke dunia Islam, ke Timur Tengah setelah dia terpilih, itu tahun 2025 kalau tidak salah, awal tahun 2025. Ke Riyadh. Dia pidato di Riyadh, disaksikan oleh MBS dan Raja Salman. Ya.
di dalam pidato itu, ini pidato yang penting sekali. Pidatonya panjang, kira-kira setengah jam ya. Di situ Trump menguraikan kira-kira visi kebijakan luar negerinya. Dia mengatakan bahwa era Amerika intervensi di dalam urusan negara lain sudah berhenti. Era intervensionisme ala kaum neokonservatif sebelum saya, yaitu era Obama dan Biden, sudah berhenti sekarang. Amerika tidak lagi melakukan petualangan di negara lain. Itu kata dia waktu dia berkunjung ke Riyadh ketika itu. Nah, sekarang dia melakukan sesuatu yang berbalikan total dari janji itu. Termasuk janji tidak akan ada perang di bawah Dia Trump. tidak lagi mau mengulangi kesalahannya Obama, Hillary Clinton, Joe Biden di Libya, di Syria, di Afghanistan. Itu semua kan yang dia ceng-cengin ya. Jadikan bahan kampanye. Bahan kampanye dan bahan ngeceng-ngecengin. Kan Trump ini kan suka ngeceng-ngecengin lawan politiknya. Betul-betul literally ngecengin. Tiba-tiba dia sekarang melakukan sesuatu yang berbalikan. Dia melakukan intervensi yang buruk sekali. Intervensi Amerika yang buruk sekali. Pertama di Venezuela dengan menculik kepala negara lain. Aduh. Gak masuk akal itu. Gak masuk akal menculik kepala negara lain dengan cara operasi militer tengah malam, menculik dari istana. Less than 5 hours. Dan kedua ya Iran ini. Ini intervensi yang buruk sekali. Intervensi yang buruk sekali dan jahat menurut saya. Nah, sehingga banyak orang kecewa terhadap Trump, termasuk pendukung-pendukungnya sendiri. Banyak sekali pendukung-pendukung Trump yang visinya adalah America First. Kami kepingin mendahulukan kepentingan Amerika First. Ini yang terjadi bukan America First, tapi Israel First. Israel First. Kecewa, termasuk ini Marjorie Greene ini, mantan anggota Kongres Amerika dari, saya lupa negara bagian mana ya, lupa saya. Dan dia membangun koalisi dengan anggota Kongres dari Partai Demokrat, dari partai lain. Rohana ini kalau nggak salah, untuk melawan kebijakan luar negeri Trump ini, karena bagi kalangan domestik di Amerika sendiri, petualangan Trump sekarang ini betul-betul membahayakan reputasi Amerika. Ini dikemukakan oleh salah satu podcaster besar tadi itu, Tucker Carlson, berkali-kali di dalam podcast dia mengkritik hegemoni Amerika runtuh atau terancam runtuh dengan adanya perang Iran ini. Nah, jadi feeling saya, Trump sudah tidak punya keinginan lagi untuk meneruskan perang ini. Ditambah lagi J.D. Vance, Wapres Amerika ini, dari awal dia nggak setuju. J.D. Vance ini secara terbuka, dia mengatakan dia tidak setuju dengan perang ini. Dan jelas sekali perang ini memang perang yang disebabkan oleh lobbynya Israel. Jadi kira-kira menurut laporan New York Times yang menggegerkan itu beberapa hari yang lalu, seminggu yang lalu mungkin ya, New York Times mendapatkan bocoran yang luar biasa itu. Dalam bocoran itu terungkap bahwa pada awal Februari kemarin awal itu Netanyahu dan rombongannya pergi ke Washington, masuk ke Oval Room. Enggak, ke war room-nya. Ke war room-nya pemerintah Amerika. Dan di sana dia membeberkan satu proposal. Bahwa saat ini kalau kita menyerang Iran kembali, kemungkinan kita bisa menjatuhkan rezim mullah sekarang. Itu proposal yang dijual oleh Netanyahu kepada Donald Trump pada awal Februari, dan strateginya ini menurut Netanyahu ya, strateginya adalah menggerakkan gerakan protes dari dalam
sehingga rezim ini goyah. Nah setelah itu kita serang dari udara. Jadi ada gerakan Itu yang dari kemudian udara. ada demonstrasi. Itulah ada demonstrasi awal Februari yang konon katanya menewaskan sekitar 45.000 orang. Nah kemudian setelah demonstrasi ini berlangsung, kemudian akan dilakukan serangan dari udara. Menurut proposalnya Netanyahu ini seperti dilaporkan oleh New York Times, dengan metode ini maka yakin betul, dia meyakinkan Trump bahwa kita bisa melakukan regime change, menggulingkan rezim Ali Khamenei dan menciptakan pemerintahan baru yang tunduk kepada Amerika. Seperti yang terjadi di Syria. Jadi ini proyek mensiriakan Iran sebetulnya. Nah, proyek itu sejak awal itu sudah tidak disetujui oleh kalangan CIA, kalangan Pentagon, termasuk J.D. Vance sendiri juga tidak, he didn't buy it. Dia tidak percaya kepada proposal ini. Cuma somehow Trump kemudian mau mengabulkan proposal ini dan terjadilah perang ini. Nah, sekarang publik Amerika betul-betul marah. Ya. Sekarang ini berdasarkan poll terakhir popularitas preferensi warga negara Amerika kepada Israel itu turun total. Sekarang ini orang Amerika yang tidak menyukai Israel sudah sampai 60%. Dalam sejarah belum pernah terjadi. Nah makanya menurut saya Trump sendiri tidak punya kepentingan lagi untuk meneruskan perang ini, dugaan saya. Kalaupun dia masih ngancem ini itu ya gayanya gitu. Gayanya begitulah. Ini sekedar untuk saving his face ya, menyelamatkan mukanya. Ya biasa dalam perang pasti harus ada begitunya. Iya. Kalau Anda nonton wayang, karena tidak boleh kalah nanti. Iya, Anda nonton wayang itu kalau orang lagi perang ya ada gitunya. Ada perang kata-kata. Perang kata-katanya. Ada perang kata-kata ya. Itu bagian intrinsik dalam perang itu. Tapi saya melihat Amerika sudah tidak punya interest lagi untuk meneruskan perang ini. Hanya Israel yang masih punya kepentingan. Nah, ini dugaan saya. Ya mungkin saya salah karena saya kan bukan analis yang otoritatif ya. Ya saya hanya membaca beberapa informasi dan menyimpulkan pada akhirnya nanti ini yang terjadi mungkin adalah Amerika lebih pragmatis menyikapi situasi di Teluk ini, di Iran ini, lebih pragmatis. Yang penting Selat Hormuz terbuka, ya kan? Meskipun Trump kan mengancam akan menutup total. Iya. Tujuannya supaya Iran tidak bisa jualan minyak. Pertanyaannya, ketika Trump mengatakan akan memblokade Selat Hormuz, caranya gimana? Bukan caranya bagaimana? Yang orang tidak tahu, orang tahu lah, sudah banyak yang tahu. 90% minyak Iran yang selama ini itu dijual ke Cina. Tidak melalui Selat Hormuz? Melalui Selat Hormuz, tapi pembelinya adalah Cina. Apakah Amerika mau, tanda kutip, mau menyerang kapalnya Cina? Kalau perang Amerika melakukan itu, dia memperluas medan perang. Dia akan perang dengan Cina. Apakah dia mau? Iya. Itu merugikan sekali. Kalau Cina kapalnya diganggu oleh Amerika, dia pasti tidak tinggal diam. Dia akan bertindak. Ini masalah besar ini. Jadi menurut saya gertakan Trump untuk menutup Selat Hormuz itu gertakan ya mungkin diperlukan untuk sekedar tadi itu side war ya. Tapi pada akhirnya menurut saya Amerika akan bersikap pragmatis. Nah, Iran sendiri kalau dia melihat kesungguhan Amerika untuk bersikap pragmatis, Iran juga akan menurunkan kira-kira tensinya ya. Karena pada saat ini Iran dalam diplomasi di Pakistan kemarin, dia tersinggung atau marah kemarin sehingga gagal. Akhirnya kan negosiasi ini akhirnya kan gagal kan. Gagal, meskipun belum selesai karena masih J.D. Vance pulang, ya, tapi kan masih berlanjut terus diteruskan oleh orang-orang mungkin pada eselon
Diplomatnya. Diplomatnya. Tapi memang gagal karena menurut versi Iran, yaitu seperti dikatakan oleh Abbas Araghchi atau ketua delegasinya Ghalibaf ya, ketua parlemen ya. Amerika terlalu mengusulkan permintaan yang tinggi sekali, maksimalis. Iran tidak mau, misalnya soal isu uranium, isu nuklir ya. Yang kedua Hormuz. Yang ketiga adalah soal memasukkan Lebanon di dalam konteks gencatan senjata ini. 3 isu ini membuat membuat Iran marah kan, atau bukan marah tapi mereka tidak mau kompromi. Karena maunya Amerika adalah Iran menyerahkan uraniumnya, kemudian membuka Selat Hormuz. Yang ketiga, tidak melibatkan Lebanon di dalam kerangka ceasefire ini. Dan itu permintaan Israel memang. Iran tidak mau. Nah, tetapi ini kan baru tahap pertama ya. Saya sih menduga masih akan berlanjut terus negosiasi ini. Ada gertakan-gertakan ya dari via Amerika, tapi saya sih menduga itu gertakan-gertakan yang semoga saja tidak beneran ya. Karena kalau beneran ya semuanya hancur. Saya sih memandang Trump bukan orang seperti itu. Trump ini adalah pedagang yang pasti pikirannya adalah pragmatis. Untung rugi. Untung rugi. Ya saya menduga Amerika ini tidak akan meneruskan perang ini. Tapi juga tidak mau kelihatan kalah. Yang masih berkepentingan perang terus adalah Israel. Nah nanti pada akhirnya Israel ini akan go solo. Perang sendirian. Nah kalau Israel perang sendirian dan dia nekat, menurut saya itu masalah besar bagi Israel itu. Karena semua negara Eropa sekarang ini hampir semua sepakat mengisolasi Israel. Dan ada perkembangan baru di Eropa. Satu-satunya kawan Israel di Eropa sekarang yang cukup besar adalah Hungaria. Nah dalam pemilu kemarin ini hari Minggu yang lalu hari Minggu kemarin Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban kalah partainya, partai Fidesz itu kalah. Ini yang sentimennya positif ke itu yang pro Israel. Pro-Israel. Yang menang sekarang lawan politiknya, yang lebih kiri ya, dan tidak pasti kebijakannya terhadap Israel berbeda terhadap Israel ya. Semua negara Eropa sekarang ini tidak mau mengendos agresi Israel ke Lebanon. Semuanya termasuk Inggris, Prancis, Jerman, Spanyol apalagi, negara-negara Skandinavia. Semuanya mereka nggak setuju. Itali juga keras sekali. Ya. Mungkin yang masih agak sedikit agak pro masih mungkin Yunani ya, mungkin ya. Tapi negara-negara besar Eropa sekarang sudah nggak mau sekarang. Jadi sekarang ini Israel betul-betul sendirian, go solo. Nah kalau dia misalnya go solo nekat terus perang, masalah besar bagi Israel itu. Masalah besar bagi Israel. Dia bisa masalah besar itu. Dia perang terkonsentrasi melawan Israel. Melawan Israel. Dan dia akan berhadapan dengan 3 pihak di Timur Tengah yang itu semua sangat memusuhi Israel. Iran sendiri, Hezbollah, Houthi. Dan itu bukan kekuatan-kekuatan yang ringan itu. Dia dikeroyok dari berbagai arah. Ya. Dari Eropa dia nggak didukung. Amerika lebih pragmatis. Jadi go solo. Nah, saya melihat, sebelum itu bulan Oktober besok, pemilu di Israel. Novembernya pemilu di Amerika, pemilu sela. Jadi saya tidak tahu apakah popularitasnya Netanyahu masih cukup besar untuk memenangkan kembali pemilu mendatang tahun bulan Oktober. Tapi yang jelas di Amerika dugaan besar berbagai pihak adalah pemilu November besok itu saat yang sangat menentukan. Trump bisa kalah itu. Kalah dalam pengertian
Partai Republik kalah di Kongres maupun di Senat. Iya, iya. Karena sekarang ini Partai Republik menguasai dua-duanya. Bulan November besok bisa kehilangan dua-duanya. Kalau misalnya Kongres dan Senat itu dikuasai Partai Demokrat, itu most likely kemungkinan besar mereka akan mengimpeach Trump. Sangat besar sekali. Jadi perubahan politik yang signifikan sekali akan terjadi di Amerika Serikat, dan di Israel mungkin juga akan terjadi dinamika yang sama. Sementara itu negara-negara Teluk sekarang ini juga mulai membangun kerjasama-kerjasama yang makin beragam, ya kan? Saudi misalnya membangun kerjasama keamanan dengan Pakistan. Pakistan sendiri punya hubungan yang erat dengan Cina. Lalu Emirat sendiri mulai menampakkan ketidakpuasannya dengan sikap Amerika selama perang kemarin karena dianggap Amerika meninggalkan mereka. Boro-boro melindungi negara-negara Teluk ini, dia membiarkan negara-negara Teluk ini hancur. Dibombardir. Dan memang salah satu informasi yang tidak keluar di media mainstream adalah, dan saya duga informasi ini benar, meskipun saya peroleh atau beredar di media-media non-mainstream. Sebetulnya terjadi kerusakan parah terhadap pangkalan Amerika di seluruh negara Timur Tengah. Di Saudi, di Bahrain, di Kuwait, di Emirat, dan di Qatar. Dan termasuk di Irak. Itu kerusakannya parah sekali. Parah sekali, tapi itu tidak tercover oleh media resmi. Sehingga Amerika praktis, ini menurut informasi yang beredar di kanal-kanal non resmi ya, Amerika itu kehilangan pangkalan militernya. Makanya Amerika sekarang ini kemudian berada pada situasi yang dilematis kan. Kalau meneruskan perang, dia harus punya alternatif pangkalan. Pangkalan-pangkalan yang di luar Timur Tengah, di Inggris, kemudian di di India itu ada pulau di situ, mungkin juga di Siprus ya. Yang jelas negara-negara Eropa sudah nggak mau. Udah nggak mau ya. Inggris masih membiarkan, tapi seperti Italia, Jerman, Turki apalagi tidak mengizinkan itu. Kalau dia melakukan serangan kepada Iran dari pangkalan-pangkalan yang ada di negara-negara Arab sudah nggak bisa, karena rusak parah katanya. Sudah rusak parah. Jadi makanya terpaksa Amerika sekarang ini yang menempuh jalur yang pragmatis. Udahlah, daripada melanjutkan perang kemudian hancur semuanya, udahlah. Ya, tinggal Israel sekarang. Israel mau nerusin atau enggak? Kalau dia nerusin sendirian, go solo. Kalau go solo, ya udah. Ini seperti ini sesuatu yang suicidal ya, bunuh diri. Bunuh diri ya. Betul-betul bunuh diri karena bunuh diri reputasi dan bunuh diri negara ya. Secara strategis juga bunuh diri karena ternyata Iran sendiri itu ternyata punya stok senjata yang di luar dugaan mereka. Luar biasa. Nah, satu-satunya opsi yang sekarang juga mulai banyak dibicarakan banyak kalangan, itu opsi menggunakan senjata nuklir. Yang disebut dengan Samson Option atau Samson Doctrine. Yaitu doktrin Israel pada saat dia terdesak dan terancam eksistensinya, terpaksa akan menggunakan senjata nuklir. Tetapi masalahnya, ini masalah besar menurut saya. Kalau Israel menggunakan opsi Samson ini, negara-negara nuklir yang lain tidak diam. Misalnya Cina, Korea Utara, mungkin juga Pakistan, ya, mereka juga tidak diam. Bahkan Turki sendiri sekarang ini sudah, Erdogan dalam beberapa statement terakhirnya itu sudah menampakkan sikap yang agak keras. Dia mengatakan Turki tidak bisa membiarkan Israel melakukan kekacauan di Timur Tengah seperti sekarang ini. Pada titik tertentu Turki akan turun tangan. Dia mengatakan
kita juga pernah kok turun tangan di Libya, di Azerbaijan, gitu kan, di negara-negara di sekitarnya. Apa masalahnya kalau saya turun tangan di dalam kasus ini? Jadi tidak ada sesuatu yang menghalangi kami untuk terjun dalam perang ini. Ini suatu statement yang bagi saya keras sekali, dan itu isyarat bahwa Turki mungkin juga akan ikut serta, mungkin tidak langsung ya, mungkin akan melakukan intervensi dengan cara yang lain, karena memang sekarang ini Israel sudah menjadi negara yang menimbulkan instabilitas global sekarang, bukan lagi regional, apalagi antar negara, tapi sudah regional dan global, sehingga negara-negara lain tidak lagi bisa membiarkan tindakan Israel, terutama di Lebanon sekarang ini ya. Jadi dugaan saya sambil berharap ya, semua pihak sekarang ini akan pragmatis. Mungkin Iran pada akhirnya juga, Israel akan pragmatis juga. Kita tunggu saja. Sampai 7 hari ke depan. Ya, sampai 7 hari ke depan. Tapi kalau soal Amerika, saya kok agak optimis. Amerika sudah nggak tertarik dengan perang ini. Terlalu besar biayanya, merusak dirinya sendiri, merusak reputasinya, dan menguntungkan Cina, menguntungkan Rusia, menguntungkan Iran dan proksi-proksinya. Iya. Mudah-mudahan 7 hari ke depan ada keputusan. Semoga. Saya kan nulis di status Facebook saya, dengan disetujuinya ceasefire di Pakistan itu, kan saya langsung menulis perang berhenti. Saya sih agak yakin berhenti beneran. Sekurang-kurangnya berhenti pada level Amerikanya. Kalau Israel urusan lain ya. Tapi Amerikanya saya agak yakin berhenti. Semoga berhenti. Apa yang terjadi 7 hari ke depan akan menentukan apa yang kita diskusikan di episode selanjutnya. Terima kasih banyak Mas Holil, dan terima kasih teman-teman juga semua yang masih concern sama topik-topik berkaitan dengan isu Iran. Tapi kalau mau lihat di episode sebelumnya kita diskusikan jauh lebih panjang. Kita membicarakan Iran sampai ke hulu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.